Dengan ketinggian puncaknya yang mencapai 3.159 meter di atas permukaan laut, Gunung Dempo menempati urutan ketiga dalam jajaran gunung tertinggi di Pulau Sumatera dan merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Letaknya sendiri berada di kota Pagar Alam, berjarak sekitar 7 jam perjalanan dari Palembang. Kota Pagar Alam sendiri memiliki pemandangan alam yang indah, udara yang sejuk, dihiasi oleh hamparan kebun teh dan beberapa air terjun, menjadikan kota Pagar Alam sebagai kota wisata alam favorit. Tentu saja, keberadaan Gunung Dempo di kota Pagar Alam membuatnya semakin cantik dan menjadi daya tarik bagi wisatawan alam, khususnya bagi para pendaki gunung. Sepanjang tahun, Gunung Dempo tidak pernah sepi dari jamahan manusia. Seperti halnya gunung-gunung lain di Indonesia, Gunung Dempo pun memiliki sejarah dan misteri di dalamnya. Sampai saat ini, Gunung Dempo masih berstatus aktif dan beberapa ahli geologi menyebutnya sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Berikut ini adalah ulasan tentang sejarah letusan Gunung Dempo. Letusan pertama yang tercatat oleh sejarah yakni pada tahun 1818. Namun catatan tentang tanggal kejadian tidak bisa dipastikan. Letusan ini menyebabkan puncak Gunung Dempo menjadi gundul dan sebagian besar hutan habis terbakar. Tak lama berselang, kembali terjadi letusan, yakni pada tahun 1839. Sebagian masyarakat menggambarkan terdengarnya suara gemuruh yang cukup keras dan api terlihat menyala di atas puncaknya, mengakibatkan kerusakan pada hutan, entah itu terbakar atau tumbangnya pohon-pohon besar di sana. Letusan selanjutnya terjadi 1 Januari 1853. Tidak terlalu berbahaya dan tidak terlalu besar. Tidak banyak keterangan tentang letusan ini. Dan selanjutnya pada 18 Mei 1879, masyarakat sekitar mendengar gemuruh letusan selama 10 menit dan terlihat Gunung Dempo mengeluarkan kumpulan awan hitam dari puncaknya. Pada bulan Mei 1880, Gunung Dempo kembali memperlihatkan keaktifan laharnya. Ia meletus dengan skala sedang. Pada tanggal 16 Februari 1881, 1 tahun berikutnya, seakan ingin memperlihatkan bahwa ia merupakan gunung berapi yang sangat aktif. Gunung Dempo kembali meletus, mengakibatkan gempa di kawasan sekitarnya, memperdengarkan suara gemuruh dan menyemburkan asap dari puncaknya. Dan sepanjang bulan Juli di tahun 1884, Gunung Dempo sering terlihat menyemburkan gumpalan asap dari kawahnya. Sesekali terdengar dentuman yang sangat keras dari gunung berapi tersebut. Pada tahun 1895, pada bulan Juli, Gunung Dempo mengeluarkan kepulan asap dan menghujani kawasan di sekitarnya dengan abu vulkanik. Sementara di tahun yang sama, pada bulan September, ia kembali aktif mengepulkan asap, menghujani abu dan mengalirkan lumpur panas. Pada letusan ini terdengar 1 kali dentuman yang keras. Pada 26 sampai 27 Oktober 1900, memperdengarkan suara dentuman yang amat keras dan mengepulkan asap yang sangat tinggi. Tahun 1905, perut Gunung Dempo seperti sedang bergejolak. Kala itu, kawahnya sering sekali menyemburkan air panas hingga mencapai ketinggian 12 meter. 16 sampai 17 Februari 1908, Gunung Dempo mengalirkan lumpur panas ke Sungai Betung dan menghujani kawasan sekitarnya dengan abu. Tahun 1921, menurut seorang ahli geologi, Gunung Dempo mengeluarkan uap panas dari perutnya.
Hal ini mengakibatkan naiknya permukaan air di kawah Gunung Dempo. Kejadian ini sama persis dengan kegiatan vulkanis di Gunung Krakatau. 19 Mei 1922 terjadi letusan kecil selama 1 menit. Kepulan uap terlihat mengepul dari kawahnya. April 1926 sering terdengar suara gaduh dari arah Gunung Dempo, seperti air yang sedang dituangkan ke lantai dan bebatuan yang sedang dilemparkan. Tahun 1934, pada bulan Januari, Februari dan bulan April, terjadi hujan abu di kawasan sekitar Gunung Dempo. Hujan abu yang berturut-turut tersebut menyebabkan kerusakan pada kebun teh, rusak dan kering. Tahun 1936, pada tanggal 26 November 1936, terdengar suara gemuruh dari arah Gunung Dempo sebanyak 3 kali. Selanjutnya, gunung tersebut meluncurkan hujan abu dan belerang sekitar 30 menit lamanya, serta mengalirkan lumpur ke sebelah barat laut darinya. Juli 1939, pada tanggal 25 Juli, terjadi letusan yang cukup hebat, sekitar 15 menit lamanya. Gunung Dempo menyemburkan gumpalan hitam berupa lumpur panas, menyebabkan hutan lumpur di kawasan sekitarnya. Kebun teh Gunung Dempo menjadi pihak yang paling dirugikan oleh letusan ini. Tahun 1940, 30 Januari, diawali dengan beberapa kali suara dentuman dan gemuruh. Kemudian Gunung Dempo mengalirkan lumpur bercampur belerang ke kawasan-kawasan sekitarnya, merusak ladang sawah, ladang kopi, dan perkebunan milik masyarakat sekitar. Di beberapa tempat, endapan lumpur mencapai tinggi 50 cm. 4 Februari, seorang peneliti bernama Stan melakukan pendakian di Gunung Dempo. Ia menuturkan bahwa semakin ke atas, maka endapan abu semakin tebal. Terlihat hutan yang rusak dan pepohonan yang terbakar serta tumbang. 7 Februari, Gunung Dempo mengeluarkan suara gemuruh sebanyak 2 kali. 8 Februari, pada pagi harinya, terlihat gumpalan asap di atas Gunung Dempo dan pada malam harinya terjadi gempa, serta turunnya hujan abu. 12 Februari, seakan tidak puas, Gunung Dempo kembali bereaksi. Kali ini, ia mengeluarkan kepulan asap yang tak terlalu padat. Tahun 1974, kawah Gunung Dempo menyemburkan belerang. 21 Mei 2009, selama 5 menit, Gunung Dempo mengalami letusan freatik. Terasa gempa di kawasan sekitarnya. Tahun 2015, pada tanggal 30 April, Badan PVMBG mengeluarkan laporan tentang peningkatan status Gunung Dempo menjadi waspada. Warga dilarang mendekatinya dengan radius 1 km. Kemudian pada tanggal 15 September, masyarakat Pagar Alam panik karena melihat kepulan asap yang sangat pekat, seakan puncak Gunung Dempo sedang terbakar hebat. April 2017, Gunung Dempo kembali bereaksi. Ia meletus dengan skala kecil, mengakibatkan terjadinya hujan abu di kawasan sekitarnya. Namun tentu saja hal ini mengakibatkan kepanikan bagi masyarakat Pagar Alam, mengingat perkampungan mereka sangat dekat jaraknya dengan Gunung Dempo. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebagaimana gunung-gunung lainnya di Indonesia, Gunung Dempo pun memiliki sejarah dan misteri di dalamnya. Jika Anda sudah mengetahui tentang uraian sejarah letusan Gunung Dempo, berikut ini adalah 5 misteri yang ada di Gunung Dempo. Yang pertama, siluman harimau di Gunung Dempo. Menurut penuturan warga sekitar, sebagian dari mereka percaya bahwa kawasan Gunung Dempo dijaga atau dinaungi oleh sosok makhluk gaib yang wujudnya menyerupai harimau.
namun kadang terlihat juga seperti manusia pada umumnya, berubah-ubah. Bahkan mereka memainkan tarian ulu yang bernuansa magis untuk menghormati sosok tersebut. Yang kedua, suara ajan mampu mengusir kabut tebal di Gunung Dempo. Keajaiban suara ajan sudah menjadi hal yang lumrah bagi para pendaki Gunung Dempo. Pasalnya, banyak para pendaki yang telah membuktikannya. Saat kabut tebal menghalangi jarak pandang, mereka mengumandangkan ajan dan seketika kabut tebal itu menguap dan hilang. Yang ketiga, keberadaan pohon yang memiliki kayu panjang umur. Salah satu karya Tuhan yang berada di Gunung Dempo adalah hutan pohon kayu panjang umur. Bila Anda cermati, pohon-pohon itu seakan ditanam secara sengaja. Jaraknya dari pohon ke pohon sangat tertata rapi dan memiliki tinggi yang sama, kurang dari 2 meter. Namun sangat disayangkan karena sering diburu oleh para pendaki untuk dijadikan kayu bakar. Pohon kayu panjang umur dinyatakan hampir punah di kawasan Gunung Dempo. Saat menjamahinya, Anda tidak boleh menjadi salah satu penyebab punahnya pohon kayu panjang umur. Yang keempat, penemuan benda-benda purbakala di kawasan Gunung Dempo. Sejak 20 tahun terakhir, banyak sekali benda-benda peninggalan bersejarah yang ditemukan di sekitar kawasan Gunung Dempo, khususnya di kota Pagar Alam dan Lahat. Benda-benda tersebut diantaranya adalah emas murni, benda semacam simbol kerajaan, dan lain-lain. Karena penemuan-penemuan inilah, seorang sejarawan bernama Sripo Sutrismandinah mendesak pemerintah agar melakukan penelitian besar-besaran di kawasan sekitar Gunung Dempo. Hal ini untuk menggali lebih dalam sejarah yang tersimpan di kawasan tersebut. Bisa saja peradaban Nusantara dimulai dari tanah Pagar Alam. Pertama, soal identitas bangsa. Selama ini banyak sejarawan membangun teori bangsa di Nusantara berasal dari utara atau dari daerah lain. Tetapi adanya artefak bernilai tinggi dari masa prasejarah di sekitar Gunung Dempo membuka peluang pengungkapan identitas kita sebenarnya. Jangan-jangan kebudayaan yang tersebar di Asia ini berasal dari Nusantara, ujar Sripo Sutrismandinah. Yang kelima, dahulu kawasan Gunung Dempo dihuni oleh suku pemberani bernama Besemah. Suku ini merupakan keturunan dari Raja Majapahit dari anaknya yang bernama Atung Bungsu. Dikenal sangat gigih saat melakukan perlawanan kepada penjajah, baik Belanda ataupun Jepang. Para penjajah menjuluki mereka dengan sebutan orang-orang liar. Demikian adalah informasi tentang sejarah letusan dan misteri Gunung Dempo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.